pejabat Don. Rapi banget kayak Lagi Menpora jadi baru. pejabat. Kok lo tahu sih? Logonya itu. Oh iya. Kayak Menpora. Jadi memang tadi habis kita mau pakai Menpora, audiensi lah. Audiensi, mudah-mudahan ini Lambe Tura ini bisa menjadi apa ya? Menjadi wadah untuk berita di Kemenpora. Ini. ngeri. Kita di mana nih? Kita lagi di Mogi. Di Mogi Cafe, di daerah Ben Hill. Dekat rumah gua. Ya, ini tumben-tumbenan ya. Iya. Kita tidak di home base kita. Karena memang ini waktunya Donsol padat. Waktu saya Bisa padat. aja. Oh iya. Jadi saya habis ketemu Menpora di wilayah iya. mana sih? Ya, Di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda di kantor Senayan. Kemenpora kan, Kantor Senayan. Kemenpora dekat ke Ben Hill, Donsol juga rumahnya di Ben Hill. Jadi Iya. kita janjian dating di sini. Dating. Dating. Yang jelas Mogi Cafe ini sampingnya Snappy. Samping Snappy. Ya dekat Snappy lah. Pokoknya kalau misalnya ada di wilayah sini, lu kemari ini nongkrongnya mantep deh, pokoknya top banget. Yang punya juga, ini lagi bikin event yang di Danau Toba ya, F1 itu ya. F1 boating itu loh, yang pole boating itu loh. Pokoknya luar biasa deh. Namanya, siapa namanya Kak? Rentobing. Bang Rentobing namanya. Jadi ini pemiliknya itu Bang Rentobing. Jadi ingat, pokoknya daerah Ben Hill, anak buah Donsol nih. Lu bawa kemari Don. Iya kan? Yoi, pokoknya datangnya sebut nama Donzol. Iya, kita udah dikasih tempat di Mogi. Iya. Jangan sampai lu nggak bawa anggota lu kemari. Yoi, betul, ya kan? betul. Ingat, Mogi Cafe, Ben Hill, Iya. dekat sampingnya Pizza Hut. Snappy, deretannya lah. Oke. Seberangnya Indomaret nih. Oke, Bang. So, kita Ini bahas kita apa? betul-betul ditunggu-tunggu sebetulnya Sabar, konten kita. Ini kita yang pasti kalau bicara pekan ini, pekan ke-6 Ya, Liga Pro ya, Pro Futsal League 2022-2023 itu akan bermain di UNJ. UNJ Jakarta. Lu nonton? Enggak, kayaknya gua weekend ini ada menghadiri beberapa acara. Gue pengen nonton Don. Tiba-tiba anak gue ada acara di sekolah jam 8 sampai jam 11. Wah. Hari Sabtu tuh. Oke. Ya abang-abang nganterin juga kan. Iya. Terus hari Minggunya main bola V8. Iya, Susah juga. gua main bola juga hari Minggu. Hari Sabtu main bola justru. Sabtu, ya. Hari Minggunya ada acara keluarga, makanya gue. Tunggu dong, ngomong-ngomong, rambut tuh kok begini sih Don? Lah, lu cat lagi ya Pak? Gue juga baru cat kemarin Don, tapi agak lebih rapi dikit. Bang, kalau ngechat ngajak-ngajak lah. Ya udah ntar Bisa, ya. siapa tahu Kita bisa janjian. buy one get one. Dia nyari endorsean dia nyari endorsean cat rambut. Gak. Oke, terus. Oke, yang pasti kita akan bahas preview pertandingan. Tunggu dulu. Sebelum kita ngomongin masalah ini dulu, kita harus sampaikan juga ada Instagramnya nggak nih Mogi nih? Mogi Cafe ada Instagram? Ada Instagramnya nggak Kak? Ada, ya, nanti ada di ini namanya? ya. Mogi Cafe. Mogi Cafe. Oke, Mogi ada Cafe. Instagramnya Mogi Cafe ya. Kamu lihat di situ jadi apa? Pokoknya itu menu-menunya, betul, makanannya. Betul. Pokoknya tempat strategis banget lah. Strategis banget. Sip. Oke, Bang. Ya. Di pekan ke-6 ini akan tuan rumah di apa ya? Sama halus ya. Halus menghadapi. Enggak, tuan rumah tuh halus. Iya benar, menghadapi siapa aja dia? Halus akan menghadapi hari pertama tuh Perindo Mutiara, hari keduanya Bintang Timur Surabaya. Wow, yang kedua ya. Yang kedua. Agak berat Tapi gini, yang menarik kenapa seri Jakarta nggak di Popki? Ternyata ada jawabannya. Kenapa tuh? Ternyata di Popki itu sedang dipakai acara kepolisian. Oke. Jadi Ada buat event ya? buat teman-teman kenapa nggak di Popki ya karena memang itu tadi Ada ada masanya acara lah. dan udah di booking sejak lama jadi nggak bisa diganggu gugat. Jadi akan kembali ke UNJ notabene penuhin aja karena cuma 1000 kapasitasnya. Tidak sebanyak kayak di Popki ya. Betul, tidak sebanyak kayak di Popki. Jadi mungkin teman-teman pecinta futsal mau nonton ada Runtuh Boy, ada pemain asingnya Bintang Timur Surabaya. Iya. Ada juga pemain asing unggul FC Malang. Pendekar main nggak? Pendekar nggak main. Nggak main ya, off Favage Banua ada. Cosmo off juga. Cosmo main. Main Cosmo. Jadi masih banyak klub-klub besar juga bermain Iya. di seri Jakarta ini. Betul. Kita akan mulai dari pertandingan pertama, Sadakata. Don, sorry Don. Ya. Terutama juga buat para penggemar futsal ini, kalau bisa datang ke lapangan itu jangan hanya menonton 1-2 pertandingan aja, mungkin karena pemain yang top-top, tim besar, tapi coba belajar dengan semua pertandingan yang ada. Betul. Ya nggak Don? Jadi ini kan transformasi ilmu bisa juga dilihat dari cara kita cara bermain. belajar bermainnya bukan cuma dalam teknik permainan ya Don. Ya, bagaimana mereka pemanasan aja itu udah knowledge, Bang. Bener. Betul. Gitu. Sadakata. Sadakata akan menghadapi Bintang Timur Surabaya. Bintang Timur. Sadakata 2 kali kalah minggu lalu, betul. 2 pekan lalu. Dan Bintang Timur Surabaya tanpa terkalahkan. Ya, Belum masih terkalahkan. superior banget ya. Masih perawan. Ya, sebagai tim juara bertahan tentunya memang ini mereka tetap ingin mencoba back to back nih. Betul, Ya, banget. Dan betul. peluang back to back-nya sangat tinggi. Sangat tinggi. tinggi. Nah, terkait dengan Sadakata menghadapi Bintang Timur Surabaya. Ya. Lo melihat kan Sadakata ini kan 2 kali kalah nih, Bang. Betul. 2 kali kalah, setelah 2 kali kalah 3 kali menang. Iya. Bisa nggak mereka bounce back nih kira-kira menghadapi Bintang Timur Surabaya? Saya pikir mereka mempunyai kesempatan untuk bounce back agak sedikit berat ya. Berat ya?
ya, karena yang dilawan ya. Karena lawannya itu Bintang Timur Surabaya yang menurut saya sih dari kedalaman squadnya ini sama semua. Ya kan? Rata. Nggak timpang lah. Betul. Semuanya sama rata kekuatan timnya, pemainnya. Jadi saya pikir agak sedikit berat ya. Ya realistis aja deh. Kalau menurut gue berharap untuk bisa draw aja udah paling bagus. Ya, draw aja udah rasa menang ya. Paling bagus itu menurut gue. Bukannya meremehkan. Iya, semua bisa terjadi. Ya, ini kan pandangan kita ya. Karena kan ngelihat siapa kata ya, siapa tahu kena COVID lagi berapa orang kan BTS-nya kan. Udah nggak kayak dulu. Udah nggak zaman bang. Ya nggak bercanda gua. Lu pakai dibahas lagi ya. Gitu. Oke, match kedua di hari pertama ada Pelindo Mutiara. Belum. Presentase. Oh iya, presentase. Gue sih 60-40. Gua untuk BTS. 65-35 gua untuk Karena BTS. 35 untuk BTS. Lanjut, Pelindo Mutiara dengan melawan Halus FC Jakarta. Tuan rumah. Ini disiarin kayaknya dia. Disiarin ya? Oh iya bener bang, disiarin. Bintang Timur siarin, Pelindo disiarin. Nah, tapi biasanya disiarin semua kok, Dan? Enggak, yang Sabtu. Oh, yang live yang kan? live. Yang maksud gua. Oke. Halus FC menghadapi Pelindo Mutiara. Menurut lo? Halus kemarin menang sekali, kalah sekali. Iya, kalau gua ngelihat ya sebagai tuan rumah, tajuknya sebagai tuan rumah, tentunya ini potensi Halus untuk mendapatkan poin sangat besar ya. Peluangnya potensi sangat besar lah menurut gua. Karena juga ya kalau kita ngeliat dari kedalaman squadnya, kalau saya sih bisa berkata mungkin lebih baik sedikit lah. Halus rata Sama rata. Terutama juga kita tahu juga sekarang Ang kan lagi gacor-gacornya nih ya. Yo. Ini mungkin menjadi player yang harus diperhatikan diwaspadai. Ya diwaspadai oleh Pelindo ya. Tapi kalau melihat dari penampilan dari kedua tim, saya masih bilang 5-5-4-5 lah, tipis lah kemenangan untuk Halus lah. Oke, sama sih. Karena kalau gue bilang juga Pelindo juga bisa aja mungkin mereka bounce back untuk bisa mendapatkan poin ya. Karena mereka udah lama nggak menang ya. Iya. Mereka cuma menang sekali. Match kedua lawan apa? Pelindo match keduanya dia lawan Sadakata. Sadakata. Lumayan berat juga. Iya, nah, sama match lah. keduanya Halus lawan BTS. Ini kan peluang Halus. Ya, ini peluang Halus buat dapat poin. Ya, bukan artinya lo bisa-bisa di sini aja gitu. Ya. Ntar lawan Bintang Timur Surabaya. Realistis. Ya, realistis tapi tetap nyari menang. Nggak ada orang yang datang untuk kalah. Ya. Oke, gue juga 5-5-4-5 ya. buat Halus FC Jakarta di kandangnya ya. Oke, selanjutnya pertandingan ketiga Giga Kota Metro menghadapi Cosmo JNE. Cosmo JNE, Giga ini juga nih kalau gue pikir ya tim yang susah ditebak nih, kadang-kadang bisa mainnya bagus luar biasa. Walaupun memang mereka juga baru dapat 1 poin ya. Iya. Dua poin ya. Hasil 2 kali. Hasil 2 draw ya. Iya. Tapi apapun itu Cosmo tetap Cosmo. Saya yakin Cosmo bisa menang di pertandingan ini. Iya. Karena mereka juga harus mendapatkan poin terus ya. Dalam pertandingan nggak boleh meleset lagi nih. Betul. Karena sekarang ini mereka tinggal lawan-lawan menurut saya bukan lawan-lawan yang terlalu berat lagi. Ya kan ini kesempatan mereka. Ya. Kalau gue bilang 60-40. 60. Kalau gue ngelihatnya gini, kalau Cosmo kan kita tahu bahwa memang mereka banyak pemain yang cedera. Kemungkinan Mamen pun cedera. 3 orang. Jadi kalau gue melihatnya Krima. sebetulnya bagus si Giga Kota Metro ini dengan materi pemain seperti itu, mereka tetap bermain dengan sangat konstan ya, stabil permainannya. Tapi memang nggak cukup. Yeah. Dan ini kita bicara kalah pengalaman aja sih sama Cosmo JNE. Cuman gue merasa emang Cosmo JNE diuntungkan karena main juga di Jakarta. Mereka tentu akan mendapatkan support maksimal dari JNE di Jakarta ya kan. Kantor pusatnya ya gue 60-40 untuk Cosmo JNE. Sama dong kita. Sama ya. Lanjut. Ada big match menurut gue. Favage Banua menghadapi Unggul FC Malang. Ini kenapa gue bilang big match? Favage kita tahu sedang on fire dengan 2 kali kemenangan di seri Jogja kemarin. Betul. Dari Pendekar United dan satu lagi dia menang lawan Radit. Lalu Unggul FC Malang walaupun belum menang di seri terakhir mereka di Surabaya, itu mereka kehadiran 2 pemain asing. Perapol dan si sudah main ya? Surabaya. Udah siap. Dia Surabaya belum main. Ya. Mereka baru datang minggu lalu. Betul. Nah, kalau abang lihat nih, gaya mainnya nih speed semua nih. Perapol tuh top skor Liga Thailand bahkan. Ya. Menurut abang seberapa besar kemampuan pemain asing Unggul FC Malang bisa ngangkat performa mereka? Oke, kalau menurut pandangan gue begini Don. Ini 2 pemain yang benar-benar murni baru pertama kali main di Liga Indonesia. Iya, betul. Berbeda dengan yang di Favage, ya kan? Neto bahkan juga kita tahu juga Ali Abedin sudah cukup lama mengetahui kultur futsal Indonesia. Bahkan punya prestasi. Dan mereka juga lebih gampang untuk bisa cepet in dengan pemain-pemain beradaptasi dengan pemain-pemain Indonesia karena mereka udah pernah main lama. Nah, kalau menurut gue sih nggak begitu cepat untuk para pemain-pemain baru seperti yang ada di Unggul ini bisa adaptasi dengan rekannya. Kita berharap cepat adaptasi sehingga akhirnya
kompetisi itu permainan itu semakin berimbang lah, ketat. Betul. Nah kalau ngeliat dari apa yang nanti yang akan terjadi, saya masih tetap jagoin Favage mungkin di 55-45. Oke, kalau gue masih jagoin Favage 60-40 karena tim ini udah kondusif banget. Ya, oke. Kemarin dengar-dengar diguyur 300 juta. Wow, 300 juta. Dengar-dengar ya. Okay. Ya kalau misalnya ada yang mau ngerasa salah gitu, gue ngucapin salah, ya kapan-kapan diundang datanglah gitu. Yang pasti bos Favage secara finansial nggak ada masalah, tapi emang menarik. Favage sendiri kedatangan 3 pemain Papua yang sedang di trial. Yeah. Salah satunya ada Marcelino Waroy dan 2 ini juga mungkin nggak terlalu banyak kenal, tapi ini pemain yang sangat luar biasa. Talenta lah. Betul. Talenta Papua ini kita kan tahu. Kita tahu Papua pasti banyak talenta. Nah, kalau melihat, lu ngeliat gini bang, Sayan. Kita tahu bahwa dengan Manokwari itu sangat dekat sama bos Igo Valerio ya kan. Yeah. Sangat dekat. Menurut lo pemain-pemain ini akan dikontrak nggak sih? Akan kedepannya sama Favage? Iya, kalau gue pikir begini ya. Perlu nggak dikontrak mengingat kualitas tim Favage yang sekarang itu? Gini Don, semua kembali kepada kebutuhan tim, ya kebutuhan pelatih dengan karakter bermain dari 3 orang pemain dari Papua ini, ya kan. Oke, mungkin perkenalan dengan teman-teman di seluruh daerah bisa aja mengakomodir, memberikan kesempatan anak-anak itu untuk bisa mencoba trial lah di klub itu. Tapi kan kembali kepada keputusan dari saya. Kalau memang 3-3 ini sangat layak untuk dianggap mampu untuk bermain dan juga dapat adaptasi cepat dengan tim, bisa aja dikontrak. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan sama dia dengan cara atau juga tactical game yang dimainkan, ya mungkin juga sia-sia juga. Tapi lo kenal Sayan. Menurut lo Sayan kalau Sayan ini menurut saya dengan taktikal anak Papua tentunya bisa diambil karena Waroy juga termasuk pemain yang pernah main di Red Manguni ya. Sering pokoknya Waroy sama Sayan kan. Nah iya, artinya mungkin kalau menurut saya mungkin ada kesempatan juga karena ya kita nggak bisa menutup mata lah. Dari permata Indah Manokwari. Iya. Waroy bahkan. Yang namanya talenta Papua ya kita nggak tutup mata lah. Skillnya bagus-bagus ya. Betul. Papua gitu. Barat juga Mas Sayan. Jadi memang Sayan ini menurut gue sangat dekat dengan talenta Papua. Yes, itu dia. Salah satunya ya gitu. Oke. Itu adalah hari pertama bang. Hari kedua ada Sadakata United akan menghadapi Pelindo Mutiara FC. Betul. Ini Sadakata tentu memiliki apa ya? Sama-sama ya, kedua tim ini saatnya lu harus ngambil poin dari calon-calon lawan yang notabene sejajar sama lu gitu. Betul. Kalau lo ngeliat sendiri Sadakata menghadapi Pelindo Mutiara seperti apa? Pelindo Mutiara kira-kira bakal ini nggak sih? Bakal naik lagi nggak sih? Kalau gue melihatnya begini ya, terlepas dari mungkin ada konflik of internal yang terjadi ya, internal konflik saya nggak tahu juga, yang rumor-rumornya gosip-gosipnya Pelindo akan kembali mau ditarik ke Jakarta ya kan, kita nggak tahu rumor-rumor itu, ya kita berharap bahwa apapun yang terjadi, rumor-rumor yang terjadi, permasalahan juga yang non teknis terjadi, ya kita berharap di lapangan anak-anak dari Pelindo Mutiara tetap bermain total. Karena memang kesempatan untuk bisa mendapatkan poin ya mungkin dengan level-level tim seperti Sadakata yang bisa ambil poin, ya kan. Nah ini mungkin kesempatan. Kalau untuk saya lihat bounce back mereka untuk mendapatkan poin kemenangan ya masih 50-50 lah kalau menurut saya ya lawan Sadakata. Karena saya masih lihat Sadakata masih unggul dari segalanya. Menurut gue ya, satu mungkin mereka lebih nyaman kedalaman squadnya, mungkin dari segi finansial juga mereka juga mungkin menurut gue masih saat lebih, ini masih lebih baik ya kan ya. Tidak ada permasalahan di luar teknis yang mereka alami. Jadi kalau saya lihat ya 55-45 tipis untuk Sadakata. Gue sih masih, kalau gue sedikit beda, gue masih 50-50 mengingat ini main di Jakarta. Beberapa pemain-pemain Pelindo senior ya kita tahu bahwa mereka ya domisili Jakarta, bahkan staf pelatih juga kebanyakan Jakarta, dan gue melihat juga Pelindo sendiri sebetulnya kalau mau selamat, ini salah satu partai yang harus dimenangkan sebelum masuk ke putaran kedua. Ini harga mati menurut gue. Hari pertama mereka sebenarnya juga harga mati juga lawan Halus. Tapi ya kembali lagi, apakah dengan 2 hari berturut-turut mereka bisa maksimal? Itu sih bang. Iya benar. Setuju saya. Oke. Sepakat. Itu pertandingan pertama di hari kedua. Pekan 6. Lalu pertandingan kedua ada Cosmo JNE menghadapi Unggul FC Malang. Ini seru. Ini juga seru ini. Ini seru. Ya, terlepas dari mungkin juga yang namanya Cosmo tidak menggunakan pemain asing, Unggul diperkirakan pasti akan memainkan pemain asingnya juga. Betul, kalau udah siap. Tapi saya pikir dari chemistry, dari kedalaman squad untuk tim Cosmo, saya yakin mereka juga masih bisa unggul sedikit lah dari unggul. Gitu ya. Pengalaman dari coachnya juga, yang mungkin sama-sama pengalaman sih kalau coach sih. Ada juga DH, sama-sama juga pemain tim nasional sama-sama legenda futsal juga. Legenda futsal, termasuk Donsal juga legenda futsal Indonesia. Ya kan? Orang nggak tahu aja Don, bahwa lu kan pionir-pionir pertama IMFC sama coach yang sono.
Coach GL sama kita dulu. Iya, satu kolam. Satu mentor. Cuman akhirnya berbeda pandangan. Oke. Kalau apa prediksi? Berapa persen? Kalau gua masih unggulin Cosmo 5545. Ya, sebenarnya sih tipis ya, tapi memang 5545 buat Cosmo masih sangat bisa didengungkan dan gue melihatnya Cosmo sendiri ya masih punya banyak pemain-pemain yang kayak Reza Yamani lagi on fire. Benar. Terus juga kita tahu Afif Rizky, lalu juga ada Reza Gunawan yang notabene adalah game changer nih. Benar. Mereka pemain-pemain pembeda. Yang akan dipikirin adalah sebenarnya bagaimana seorang Denny Handoyo nantinya akan menghadapi Andri Irawan yang notabene tahu sebetulnya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bahkan Denny Handoyo kalau nggak salah pernah dilatih juga ya satu tim di LTPLN apa ya kalau nggak salah. Yang pasti mereka pasti udah tahu satu sama lain. Nah, kecepatan akan menghadapi pengalaman. Benar. Tapi gue masih mengunggulkan Cosmo dengan 5545 sama kayak lu, Bang. Sama ya? Ya, betul. Sip. Lalu pada yang ketiga ada Giga Kota Metro menghadapi Favage Banua. Agak berat lagi. Iya. Buat Giga FC Kota Metro menurut lu gimana? Kalau menurut gua ini juga pertandingan sangat berat ya. Kalau untuk menghadapi Favage Banua ini ya sama lah, realistis banget kalau misalnya dapat hasil draw itu udah luar biasa menurut gue ya. Tapi kalau saya lihat mungkin di sini juga menjadi lumbung gol nantinya nih Giga terhadap Favage, kecuali kalau misalnya nanti coachnya ini mungkin lebih menerapkan mereka punya game planningnya, plannya ini mereka main defense counter ya. Counter attack mungkin lebih masuk akal lah. Ya, gue setuju sih kalau soal itu. Memang Favage ini menjadi buah bibir dan memang bisa menjadi salah satu tim yang merusak dominasi para papan atas ya. Tapi memang harus hati-hati, Favage ini pernah kalah menghadapi Sadakata. Di mana saat itu memang tanpa Ali Abedin dan memang rekor kemenangan 100% atau rekor tidak terkalahkan 100% pada saat Ali Abedin main itu memang masih ada di kubu Favage. Nah, ini akan menjadi PR apakah kita tahu bahwa 2 minggu lalu Ali Abedin tuh belum fit banget, tapi setelah ini mungkin udah fit dan mungkin udah siap. Kalau gue melihat sih seperti itu dan memang berat bagi Giga Kota Metro. Tadi berapa? Gue 60-40 abang? Gue 60-40. 60-40 untuk Favage Banua. Dan pertandingan terakhir ada big match tuan rumah halus menghadapi Bintang Timur Surabaya. Kalau kita bicara big match ini karena halus memang menjadi tuan rumah. Secara kualitas pemain jelas jauh. Materi pemain, kedalaman squad juga pasti beda, pelatih lokal dan internasional tentu berbeda. Tapi kita tahu bahwasannya Bintang Timur Surabaya superior di musim ini setelah ada Hector Suto kembali. Nah, lo melihat gimana Bang? Kembalinya Hector Suto, apakah kan kemarin kan waktu di Surabaya oke lah jadi tuan rumah. Sekarang akan diuji nih pada saat menghadapi Sadakata dan juga Halus FC di hari kedua. Ya, kalau gue ngeliat begini ya, perbedaan antara Suso dan Suto ini emang sangat signifikan sekali ya. Kelihatan banget lah. Mungkin dari segi untuk motivasi mental pemain lebih ke Suto ya. Karena mereka juga udah dapat chemistry dengan Suto, mereka harus adaptasi dengan Suso sehingga akhirnya di awal-awal mereka tidak terlalu signifikan lah perubahan dari dipegang sama Suto dan juga sama Suso ya. Jadi kalau gue ngeliat memang di sini potensi untuk BTS memenangkan pertandingan terhadap tuan rumah sangat besar ya. Tetap sangat besar walaupun bagaimanapun juga sebagai tim tuan rumah, tentunya Halus juga tidak mau begitu gampang lah untuk direnggut nyawanya, kasarnya gitu lah ya. Ya kasarnya gitu lah, tidak mau begitu gampang untuk memberikan kemenangan kepada BTS. Justru malah kalau mereka bisa memenangkan pertandingan, itu malah juga jadi rekor yang luar biasa buat Yola and the Gang, ya kan? Nah kalau untuk realistisnya, kalau saya sih memandangnya mungkin ini tetap keunggulan untuk BTS. Mudah-mudahan bisa dirubah, bisa dibelokkan sama Halus. Saya menjagokan 60-40 BTS. Gue 55-45 untuk BTS karena gimana juga pasti Halus punya motivasi tinggi di sini. Karena ada adiknya di sini. Bukan, gak enak. Adik gue cuma ngurus tuan rumah doang. Jadi gue melihatnya sih potensi Halus juga mengejutkan dengan materi-materi pemain ajaibnya. Kita tahu bahwa ada Aditya Kakek di sana, ada Aang juga, pemain-pemain yang nggak ada di buku. Kalau gue bilang, dan ini akan sangat menarik. Out of textbook. Betul. Out of the box. Out of the box. Jadi akan menarik pada saat menghadapi Bintang Timur Surabaya. Oke. Dan itu adalah preview pekan ke-6 ini. Jadi lu semua boleh tebak-tebak juga. Taruh di kolom komen. Ya silakan siapa yang menang atau persentase juga silakan. Yang pasti kita membuat ini pada dasarnya adalah menjadi supaya orang-orang
Ini kan soalnya kan ini bahan. hal-hal kayak gini kan nggak ada yang bahas. Enggak dong, ini bahan buat lu pada berjudi itu aja udah. Enggak, jangan. Tapi itu terserah lu ya. Kalau dosa lu jangan nanggung. Jangan ntar kalah lu DM kita. Kita kan cuma memberikan pandangan kita. Iya, betul, ya kan? betul. Don, tapi lu nggak tahu Don ya, itu yang namanya liga-liga Thailand segala macam itu masuk di IBC Bet lo Don. Iya. Gila lo, Indonesia jangan-jangan udah masuk juga kita nggak pernah tahu. Beberapa tahun lalu ada, gua nggak tahu sekarang. Tuh kan dunia tahu. Enggak, beberapa tahun lalu ada yang capture, ada yang kirim ke gua lewat DM. Tuh makanya. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi ya, tapi janganlah. Itu dosa. Mudah-mudahan jangan ada lah. Itu dosa kalau lu kalah. Nggak, gue takutnya nanti ngaruh ke apa? Maksud gue, futsal kan gak ada mafianya. Lu denger gue ngomong? Kalah. Iya, gue denger. Kalau menang apa-apa. Gue paham. Traktir kita tentunya kalau menang. Oke. Ya, itulah tadi preview, teman-teman silakan bisa menjadi acuan untuk nonton langsung di UNJ. Pada nonton ya di UNJ ya. Lu beli tiketnya berapa ya? 50.000 hari pertama, 75.000. Pokoknya ada di Instagram Halus lah. Hari pertama beda. Hari kedua. Kenapa dibedain, Don? Hari kedua soalnya ada big match. Oh. Big match Halus kali nggak tahu. Lawan BTS itu ya. Intinya semua banyak big match sekarang mah. Sekarang mah ketat, futsal Indonesia mah bagus sekarang. Iya. Dan kita juga memberi selamat kepada negeri jiran ya. Liga Malaysia udah bergulir kemarin pekan pertama. Ya. Mereka dibagi 2 grup. 2 grup. Itu model kita dulu yang lama ya. Iya, bedanya mereka ganjil. Kita genap. Betul. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fanart Huta Barat. Ya. Dan juga follow Instagram @donzol dan @fanart8 Tobarat official. Ya, jangan lupa juga Fanart Tobarat 8 nih. Iya, Fanart Huta Barat 8 official. Lo sendiri lupa kepanjangan. Yang pasti kita semua akan memberikan ulasan-ulasan preview dan review menarik seputar futsal Indonesia. Oke, gua Doni Zola dan gua Fanart SBM. Jangan lupa apa? Kita terakhir kita sebutkan dulu dong, kita ada di Mogi. Oh iya, teman-teman jangan lupa juga makasih untuk Mogi Cafe yang udah memberikan tempat buat kita untuk konten dadakan. Mudah-mudahan rame terus kafenya ya. Amin. Mogi Cafe jangan lupa datang kalau misalnya lagi di Ben Hill. Iya. Oke, gue Doni Zola dan gue Fanart Mr. BM Huta Barat. Benchot.